rumah kampak. Bininya lagi kayak rebat beras kagak punya duit orang gablek. Jeung ngomong sama lakinya, "Bang, no lu sono. Ada sayembara." Tukang kampak. Sayembara apa sih? Nyai, oh no, orang kaya mati. Ini mau dimakamin cuma nyari temen dia. Lu ngapain nemenin orang mati? Bang, bukan masalah ini, Bang. Tanahnya lu sawah yang digesek punya kita nantinya. Ah, kagak mau gua takut. Bang, kalau takut gua kasih lagi malam ini. Akhirnya tuh aki-aki mau. Demi ininya mata duitan. Aki-aki mau tuh masuk ke alam kubur, diiming-iming abinya, kalau lu nggak mau gua nggak kasih tuh malam, ya kan. Akhirnya aki-aki mau tuh. Gara-gara mau dikasih sawah, ya kan, urusannya punya pulang dari itu, dia keluar dari alam kubur, dia punya sawah, ya kan, kotakan lebar. Kan sementara dia punya kotakan kecil doang di rumah. Iya kan, di rumah kotakan kecil doang. Yang nggak ada capek-capeknya kalau kita tandur. Akhirnya masuk tuh dua. Orang kaya masuk ke alam kubur, itu tukang kampak, orang miskin masuk juga dipendem sama, pakai dinding ari-ari, dipendem juga diuruk pakai nisan. Cuman dia mah dikasih selang buat napas. Ya, udah merinding aja, waduh. Gue ditinggalin nih, ya tenang aja, bininya udah mesen punya entar 40 hari jadi orang kaya, Bang. 40 hari jadi orang kaya. Udah girang buat gue jadi orang kaya. Datang semua keluarganya nganterin semua, rapi dimakamkan, semua keluarganya pulang. Tinggal dia berdua sama almarhum orang kaya. Datang malaikat, jeluk, ya kan, kata dia. Lah kok malaikat ngadepin kok gue baik, ya kan? Lah malaikat kok gue baik dua nih, kan yang mati dia bukan gua. Cukuk datang ke depan dia. Namanya si Udin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan saya mah belum mati. Gue mau nanya lu dulu. Saya belum mati, malaikat. Yang mati tuh Pak Haji. Saya mau nemenin dong. Enggak, gue mau nanya lu ngapa di sini? Lu ngapa di sini belum mati? Kagak, saya mau nemenin doang di sini, kan? Lah, kalau nemenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, masih kepalang lagi nyamuk pisang. Salam. Akhirnya nggak kedengeran. Waalaikumsalam. Bibirnya monyong-monyong. Mudah-mudahan yang jawab salam saya cepat lunas hutangnya. Keciri yang lebih kencang itu gedung. Itu mah nggak dibayar ke lunas sudah. Kencang banget dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ala nuri nur alhamdulillahilladzi khalaqan nur wa anzala tawrat ala jabali turi fi kitabikal mastur. Alhamdulillahilladzi bil ghina mazkur wa bil izzi wal jalali mashhur wa ala sarai wa darrai maskur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'didun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du.
Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan keluarga besar daripada sahibul musibah, almarhum kakanda yang tercinta Bapak Martani bin Haji Amsir, yang pada malam hari ini diwakilkan oleh putranya yang pertama, yakni saudara Nurdin. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sabar kepada keluarga ini dan diberikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa yang saya hormati para jamaah takziah, para jamaah tahlil di malam yang ketiga, wabil khusus kepada tuan guru kita Al-Mulkaram Al-Ustaz Rudi. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat kepada tuan guru kita, panjang umur, dan senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hadir pula Al-Mukarram Al-Ustaz Toha. Maaf, saya belakangin ini Pak Ustaz. Kemudian demen buat main belakang. Hati-hati mau demen buat main belakang. Nggak boleh ngeliat yang demplon-demplon ya. Mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umurnya, senantiasa diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal. Dan hadir pula di sini guru kita dari Front Persaudaraan Islam daerah Sudimara Pinang apa Pinang Bang? Al-Mukarram Al-Ustaz Samlawi DPC Pinang. Mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan sehat, senantiasa eksis dalam perjuangan, dan mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengizinkan kita, memberikan izin kepada kita malam ini. Ada yang dari jauh lokasinya alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Ada yang dari dekat rada-rada malas buat melangkahkan kedua kakinya. Mudah-mudahan malam ini yang hadir senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu yang kita tuju ke tempat takziah ini adalah dimasukkan dalam kategori amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada kariban junjungan kita, penghulu kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi-tabinya, dan insya Allah kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita dikumpulkan dalam satu tempat nan indah raudhah min riyadil jinan, yakni taman-taman surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Pokoknya beres dah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara kematian adalah sesuatu yang mungkin bakal terjadi dan pasti terjadi. Mau atau tidak mau, pasti harus mau. Kalau sang malaikat Israel sudah menghampiri satu rumah dari antara kita nggak bisa mau kemana-mana. Seandainya kita bisa bicara, ya Allah jangan di sini meninggalnya, saya pengen ke Sukabumi. Di sini bisa bebas dia. Di sini malaikat Israel ngintip baik. Lu mau kemana sih? Ini udah dikit lagi malam Jumat, gue tungguin lu. Ternyata malam Jumat dia berangkat ke Sukabumi. Di Sukabumi ternyata Allah panggil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini banyak penuh dengan rahasia tentang kematian. Di mana tempatnya kita nggak tahu, jam berapa kita nggak punya acaranya. Seandainya Ustadz Rudi punya acara kayak gitu, yakin banyak tukang undangan yang nyetak tuh. Kali baik tetangga sini mah bikin undangan dulu. Dengan memohon rahmat Allah yang Maha Esa, kami
sekeluarga niat mengundang bapak-bapak, termasuk Ustadz Rudi, bahwasanya pada hari Jumat saya akan meninggal dunia. Serem banget undangannya. Gambar fotonya kurung batang. Ya, kalau mobil Fortuner mah nggak mungkin. Gambarnya kurung batang sama ambulan, sama papan nisan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuman yang namanya menghadapi kematian manusia ini sudah pasti dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa bekal dalam kehidupan kita. Betul, Bu? Pak, betul nggak? Bekal dalam kehidupan kita ini bukan harta, bukan istri yang cantik, tapi bekal yang akan kita bawa. Yang 3 perkara ini yang tertinggal cuma 1. Ketika manusia meninggal dunia, dia dibopong-bopong pakai kendaraan. Sopirnya banyak, penumpangnya cuma 1. Kurung batang. Kagak punya rem, gak punya ban tuh. Dianterin kita sampai ke makam, sampai ke tempat istirahat yang terakhir, yang dibawa 3 perkara: ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Ini 3 doang nih. Mudah-mudahan rapi sampai subuh. Kira-kira kuat nggak sampai subuh? Saya nggak kuat. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Bininya nganterin ke pemakamannya, anak-anaknya ikut nganter ke pemakamannya, tetangganya yang CS banget ikut nganter. Yang kalau ngerokok sebatang bagi 2 orang potong. Kopinya joinan. Ngikut dia nganter ke pemakamannya. Cuman pas udah rapi dipenem, dia ikut pulang. Se-CS temen nih, yang kalau ngerokok kita bagi 2 atau joinan, nggak mau nemenin temennya yang mati. Kalau mau nemenin di alam kubur orang PA tuh. Temennya pulang semua, ahluhu, keluarganya pulang, bininya yang cakep banget pulang. Kali ada bini yang cakep, setia, sehidup semati, mau dimakamin. Lah kata Ustadz itu lah bininya PA kali itu. Udah cakep-cakep tuh dalam memayat. Mending ke rumah baik pulang, ntar gue lancongin. Kata Ustadz Rudi, bukan kata saya. Ahluhu, keluarganya, saudaranya, anak-anaknya, istrinya pulang semua. Tertinggal kita seorang diri di makam tersebut. Seandainya yang ahli kubur ini orang-orang ahli ibadah, diintip oleh malaikat yang mempertanyakan di alam kubur, namanya munkar sama nakir. Munkar nakir udah nanya bekar, apa kir? Siapin bogem yang gede. Ya ini saya yang ngomong. Ngapain kir? Oh no. Yang kemarin kalau disuruh ngaji ngulet mulu sama Ustadz Toha. Yang kalau diajak tahlil sama Ustadz Rudi ya kan ngulet baik, alasannya besok malam baik. Malam ini gue sibuk, lagi nyari komisian. 2 malaikat ini akan menghampiri jenazah, akan menghampiri diri kita dalam kubur yang seorang diri. Seandainya yang meninggal dunia ahli ibadah, fa insyaallah. Ketika malaikat 2 yang mempertanyakan masalah man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma kitabuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka, kita orang-orang ahli ibadah menjawab dengan lisan yang fasih. Kalau sudah terjawab semua pertanyaan malaikat 2 tersebut, maka malaikat munkar nakir langsung lapor kepada Allah. Ya Rabb, ada apa karkir? Ini hamba yang dipertanyakan semua sukses dia. Jawabannya pas banget. Ditanya man rabbuka Allahu rabbi wa ma nabiyuka Muhammadun nabiyyi wa ma imamuka Al-Qur'anul Karim. Terus ditanyakan lagi wa ma ikhwanuka minal muslimina wal muslimatin. Ditanya semua ketalar sama dia. Kalau orang sini mau ngapalin. Kata Ustadz talkin tuh apalin. Kenapa? Ntar lu ditanya dewek kan penuh. Lah kalau ulangan di sekolah kita bisa nyontek. Nomor 3 apaan? C. Nomor 7 B.
dunia masih bisa nyontek kita. Lah kalau sudah di alam kubur kita dewekan, yang ditanya, yang nanya 2 orang. Malaikat Munkar sama Nakir. Nah, kalau sudah beres dipertanyakan Munkar Nakir, semua terjawab dengan baik, maka Allah memberikan titel kepada ahli kubur, naumatul arus. Tidurnya bagikan tidur pengantin. Enak. Ya Pak, nganten tidur enak banget. Coba jajal yang dulu tuh. Masa-masa muda kita ketika kita nikah. Nih adek kita nih, adek ipar kita main yang kecil-kecil main. Jam berapa Pak? Abang lu tidur. Empok lu lagi tidur lagi enak, jangan diganggu. Naumatul arus indah. Bagaikan laksana orang yang tidur sebagai pengantin, indah. Pokoknya enak aja bawaannya dah. Emang salah satu ibadah yang diantara ibadah ribuan ibadah yang paling enak, paling nikmat, cuma kawin doang. Sholat masih males kita, tahajud apalagi, puasa, aduh lemesnya minta ampun. Tapi kalau udah buka bab kawin, aki-akinya masih kuat. Apalagi yang muda. Ya Ustaz Samlawi, aki-aki aja masih kuat. Kadang nambah aki-aki mah. Naumatul arus, ini titel orang-orang yang ahli ibadah, yang keimanannya benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan itu ada pada diri kita semua. Amin ya Rabbal. Paling baik ditanya jawabnya bisa. Dan sekarang dihafalin. Pak, dihafalin dari sekarang. Ahluhu, semua pulang. Yang kedua, wa maluhu, hartanya. Mobil mewah Fortuner baru beli, baru 3 bulan. Ikut nganter. Cuman apa parkiran doang. Pak, Fortuner apa parkiran doang. Pulang keluarganya, pulang saudaranya, bininya pulang. Dibawa tuh mobil Fortuner. Masa idah bayi hilang 4 bulan. Lah mobil Fortuner dipakai sama supir kita. Bini kita ditaikin lagi bayar bini sama supir kita. Kan suwe tuh supir. Supir suwe. Nggak ada yang utuh dunia mah Pak. Mobil dibawa pulang, motor yang mewah, PCX ataupun yang lainnya dibawa pulang. Kalau seandainya ada orang kaya dikuburin, motornya ikut dikubur, Ustadz Hambali duluan tengah malam. Bawa pacul. Ngambil PCX-nya lah. Masa ikut dipendem. Cuman kagak ada apa sekarang, nggak ada sejarahnya orang meninggal dunia, orang paling kaya di Karangmulia bawa mobil-mobilnya, mobil Fortuner 2 kandang, makamnya gedean dia malah. Fortuner dipendem. Ini kagak ada. Hartanya ikut pulang semua. Yang tertinggal adalah amaluhu, amal perbuatan kita. Makanya amal yang baik, sekecil apapun kita kerjakan amal itu, kebaikan itu, maka dicatat oleh Allah, disimpan di Lauhul Mahfuz. Tapi sekecil apapun keburukan kita nggak bakal tersisakan di hadapan Allah, tetap akan tulis keburukan kita. Yang sodakoh di masjid ngintip-ngintip ditulis. Yang ngomongin tetangganya, ngomongin ustadz dikit-dikit ditulis. Yang ngintipin janda baik ditulis. Pokoknya amal ibadah kita yang baik atau yang buruk, walaupun kita lakukan kecil, sedikit, sedekah itu sedikit amalnya mah, dikit doang ngintipnya mah. Allah tulis. Ustadz kali ketukar itu mah RT kali. Bukan saya, enggak bakal ketukar. Malaikat, Raqib dan Atid sebagai pendamping kita. Kita jangan kemana-mana, kita ada pengawal. Maka gak usah takut. Ini mah takut sama preman. Kemana-mana kita dikawal. Ke restoran dikawal, ke masjid dikawal. Mau ke Sukabumi dikawal. Mau ke Jonggol dikawal kita. Mau ke puncak jalan-jalan dikawal. Mau sodakoh kepada yatim masih dikawal kita. Tuh hebatnya manusia. Yang ngawal 2 malaikat, Raqib sama Atid. Kata Ustadz Dodi, Ustadz Toha, yuk kita ngaji. Ngaji niat ditulis 2 malaikat 2.
niatnya ngaji. Tahu-tahu ada PRT-nya. Teh ngaji, ayo ikut ngaji RT. Cuma ngetem dulu di pos. Malaikat Rocky Pak Mati tulis tuh, teh, ayo cepetan. Tak dulu temen gue lagi WA nih. Gue lagi nyari komisian mobil. Masih ditulis niat baiknya. Kenapa? Karena udah niat ya mau ke Majlis Taklim. Itu baru niat doang bang. Baru niat doang. Tahu-tahu Ustadz Rudi udah buka Yasin. Udah buka kitab Sapina aja belum nongol juga. Ternyata ngilang dia. Di PLT lu di mana? Gue di Surabaya. Ngapain? Ngeliat mobil Kijang. Lalu kata mau ngaji. Tadi gue kan udah niat ngaji nih. Udah bawa rokok sama kitab. Tahu-tahu temen gue ngebel. Gue mengsong lagi katanya beda tempatnya ya kan. Tapi ditulis. Kenapa? Karena dia sudah niat. Kalau yang udah niat mah cuman dia dapat pahala nih niat. Itu enaknya jadi orang Islam, baiknya niat baik kita ditulis. Tapi kalau kita niat buruk nih, malaikat Rocky pemahati udah ngintilin baik. Lihat ini dia mau nonton dangdut pamilis nih. Ditulis belum. Kenapa? Belum sampai di lapangan. Tahu-tahu kelihatan sama Ustadz Rudi. Mana teh? Enggak sih Pak Ustadz, mau nongkrong aja. Padahal mau nonton pamilis dia. Si RT tuh. Bukan ada sini. Ada Tanjung Priuk. RT sini mah gak ada yang ngaku. Cuman informasi 2 bulan lalu baru pindah sini dia. Nah, dia nggak jadi. Kenapa? Karena ada Ustadz Rudi. Akhirnya sampai jam 2 dia ngobrol sama Ustadz Rudi. Itu sampai pagi nggak ditulis. Kenapa? Karena belum nyampe dia. Pak Ustadz kan udah niat ya RT. Niatnya kalau niat keburukan belum terjadi keburukan itu, belum terjadi kemaksiatan itu, Allah nggak bakal izinkan untuk ditulisnya. Alhamdulillah. Makanya kalau mau ngaji, mau tahlil niatin dulu, tapi jangan main-main. Besok malam keempat ya, iya gue niat tahlil ah. Tapi kalau datang lu main-main ini ya itu mah. Kan yang penting udah dicatat Pak Ustadz. Iya lu nyatet doang. Lah ngeloris lu nyatet doang, bang tulisin nama gua, duitnya mana? Belum, itu kagak ditulis, cuma niat doang. Ya bang. Nah, amaluhu, amalnya yang terbawa ke alam kubur ikut tuh. Dulu ada orang kaya meninggal dunia pak, hartanya di mana-mana. Pokoknya Karangmulya tuh tanah dia semua, apa permata, PGLC tanah dia semua. Meninggal dunia. Pas meninggal dunia, sebelum meninggal dia bilang sama anaknya, Tong, kalau babak meninggal, tolong bikin makamnya 2. Bos apa? Cari orang yang mau nemenin babak. Seandainya ada orang yang nemenin babak, kasih sawah yang di GLC mau belakang, Gunung Petir. Ada sawah dikit tuh tanah dia. Siapa yang mati babanya? Bikin sayembara. Siapa yang mau nemenin baba saya di alam kubur, maka akan dikasih separuh tanah sawah yang ada di GLC. RT ditawarin, wah ngapain gue nemenin dia? Budakan amat, mana ngap di makam. RW ditawarin, lu kali mau? Kagak mau gua, mending gua tangan ono jual tanah yang di sono. Ustadz Rudi ditanya yang tadi lu mau, ya saya mau banyak yang tahlil. Lah kalau saya dipendam di situ ngapain? 40 hari masalahnya. Lama 40 hari. Ada orang kampung, lakinya tukang kampak. Bininya lagi kayak rebat, beras kagak punya, duit orang gablek. Dia ngomong sama lakinya, bang, no lu sono, ada sayembara. Tukang kampak. Sayembara apa sih? Nyai, oh no, orang kaya mati. Ini mau dimakamin cuma nyari temen dia. Lu ngapain nemenin orang mati? Bang, bukan masalah menin, bang. Tanahnya lu sawah yang digesek punya kita nantinya. Ah kagak mau gua takut. Bang kalau takut gua kasih lagi malam ini. Akhirnya tuh aki-aki mau. Demi ininya mata duitan. Aki-aki mau tuh masuk ke alam kubur, diiming-iming abisnya kalau lu nggak mau gua nggak kasih ke malam ya kan. Akhirnya aki-aki mau tuh. Gara-gara mau dikasih sawah ya kan, urusannya punya pulang dari itu dia keluar dari alam kubur dia punya sawah, dia kan kotakan lebar. Kan sementara dia punya kotakan kecil doang di rumah. Iya kan? Di rumah kotakan kecil doang. Yang nggak ada capek-capeknya kalau kita tandur. Akhirnya masuk tuh 2.
Orang kaya masuk ke alam kubur, itu tukang kampak orang miskin masuk juga dipendem sama pakai dinding ari-ari, dipendem juga diuruk pakai nisan. Cuman dia mah dikasih selang buat napas. Ya, udah merinding aja, waduh. Gue ditinggalin nih, ya tenang aja, bininya udah mesen punya entar 40 hari jadi orang kaya bang. 40 hari jadi orang kaya. Udah girang buat gue jadi orang kaya. Datang semua keluarganya nganterin semua, rapi dimakamkan, semua keluarganya pulang. Tinggal dia berdua sama almarhum orang kaya. Datang malaikat, jeruk ya kan, kata dia. Lah kok malaikat ngadepin kok gue baik ya kan? Lah malaikat kok gue baik dua nih, kan yang mati dia bukan gua. Cukup datang ke depan dia. Namanya si Udin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan saya mah belum mati. Gue mau nanya lu dulu. Saya belum mati malaikat, yang mati tuh Pak Haji. Saya mau nemenin dong. Enggak, gue mau nanya lu dulu, ngapa di sini? Lu ngapa di sini belum mati? Kagak, saya mau nemenin doang di sini, kan? Lah, kalau nemenin ngapa lu mati? Lu dibungkus juga pakai kapan? Nemenin Pak Haji saya. Ngapa nemenin bini saya nyuruh? Lu belum amat disuruh bini mau dipendem di sini gara-gara mau dikasih separuh sawahnya buat dia, buat saya. Mau dia. Gua nggak percaya. Ya Allah, ya kan. Malaikat saya belum mati, coba pencet desa ya kan. Coba pencet, sakit saya. Gua nggak percaya, gua mau tanya lu dulu ya kan. Ditanya terus ya kan, siapa namanya Udin? Apa kerjanya tukang kampak? Ngapakah dari mana ya kan? Beli lah. Beli di mana beli kampak lu? Di pasar Cengkareng. Pakai apa? Ya pakai duit malaikat, masa pakai kertas ya kan? Duitnya dari mana? Ya Allah, nanya itu kampak doang 40 hari lamanya. Kampak doang kagak beres-beres. Udah merinding panas dingin, dia udah kayak orang mati tuh si Udin. Ditanya malaikat Munkar Nakir dalam kubur ya kan, cuma nanyain kampak doang 40 orang beres-beres ya kan. Wah, pas pulang, pokoknya pas di detik-detik 40 hari udah ngancam bininya. Brengsek banget bini gua nih. Gua diisi pendem disuruh namanya aki-aki, gua nak ditanyain kampak aja lamanya minta ampun, apalagi sawahnya dikasih Pak Haji ya kan. Pas keluar dia bininya girang banget, bapak ore kita dapet sawah. Itu lakinya kabur Pak. Enggak mau gua, lu aja yang ngambil. Ditanya, Pak apa Pak? Kagak mau, gua kagak mau sawah. Gua nggak mau sawah, gua punya kampak aja capek banget. Punya kampak aja gua ditanyain capek jawabnya, apalagi sawah. Aki-aki kagak mau tuh masuk ke alam kubur cuma gara-gara kampak doang lama. Makanya kita tuh kayak gitu Pak, ngumpulin duit banyak-banyak, sedekah males. Ujung-ujung kita mati, duit kita dipakai yang bini kita. Bini kita dia jok-jokin sama tetangga kita. Tetangga kita pas bener CS di WA grup kita. Kan itu namanya pagar makan tanaman. Ya kan? Bini kita digodain sama teman kita yang tukang jalan bareng kemana-mana bareng, dia akhirnya yang numpakin bini kita. Makanya banyak duit sodakoh yang baik. Amin ya robbal. Sama ibu-ibu juga sama Pak. Ibu punya gelang tuh copotin, jangan dipakai baik. Kalau ibu mati tuh gelang dicopotin sama laki ibu, cincin dicopotin. Buat apa? Kawin lagi. Pas itu kawinnya sama siapa? Sama CS bininya. Makanya mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung harta kita masih ada, sedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu. Kayaknya nggak banyak-banyak saya bicara. Mudah-mudahan malam ini menjadikan wasilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus kepada almarhum kakanda abang saya Martani bin Haji Amsir, mudah-mudahan segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehilapan dan juga kesalahannya senantiasa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan putra-putrinya, pesan yang terakhir dari saya, sambungkan silaturahmi orang tua. Dulu orang tua pernah lebaran kemana datang, kita anak-anaknya datang. Jangan apa kalau bahasa Ustadz Rudiman,
haram obor, nggak kenal sama tetangga, nggak kenal sama saudara. Lalu siapa? Ternyata anak encing kita. Di jalan ribut kesenggol, ya kan berantem, bakbuk, dibawa ke kantor polisi, babanya datang, bapak kita datang. Pas tanya, lah, lu di sini? Ji, ya gue di sini bang. Lah ribut siapa? Lah anak kita ribut. Gara-gara orang tua nggak mengenalkan ke saudaranya. Anak sebagai silsilah dan wasilah, penerus dari orang tua. Ada saudara di mana, abang kita, encing kita, datengin. Penerus, sampaikan salam pertama kepada keluarga yang lainnya. Almarhum sudah meninggal dunia, sudah tenang, dan mudah-mudahan termasuk min ahlil khair dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.